pada judulnya, ya. Setuju dikit ya dengan perubahan judul, ya. Uh, jadi saya usulkan judulnya adalah hidup itu adalah perjuangan. Ya. Bapak dan Ibu, para hadirin, hadirat ya, jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita senantiasa menjaganya. Kehidupan ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kehidupan ini adalah merupakan ajang perjuangan dan tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Subhanallah. Nah, salah satu sunnatullah ya, oke. Salah satu sunnatullah dalam kehidupan ini adalah adanya ahlul haq yang senantiasa mengusung kebenaran, dan ada pula ahlul batil yang mengusung kejahatan dan kebatilan. Ada ahlus sidqi yang senantiasa mengusung kejujuran dan kebenaran. Ada ahlul khida' penuh dengan kegelapan. Wa min ayatihi al-lail wan nahar, ya. Siang, malam dan siang. Dan di antara wa ja'alna al-laila wan nahar, ya, ayatain. Dan kami jadikan siang dan malam itu sebagai tanda-tanda daripada kekuasaan kami. Subhanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian yang berbahagia, dalam perjuangan menegakkan kebenaran, ternyata bukan seperti berjalan di atas karpet merah bertaburan bunga dielulukan oleh setiap orang kiri dan kanan, tapi perjuangan mengusung kebenaran ibarat berjalan ya di atas onak dan duri yang penuh dengan ujian, penuh dengan berbagai macam godaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya, ahlul haq menggelincirkan para pengusung kebenaran ini. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa licik, betapa licinnya ahlul kufri wal fisqi, orang-orang kafir dan orang-orang fasik itu ingin mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung kepada mereka, walaupun
itu ya seperti sesuatu yang sangat kecil saja, sangat ringan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kanu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah." Hampir-hampir saja mereka itu, ya, hampir-hampir saja mereka itu menggoda engkau wahai Muhammad agar berpaling daripada apa yang telah kami wahyukan kepadamu kepada yang selainnya. Subhanallah, berpaling daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal lattakhaduka khalilan, yang mana mereka menjanjikan kalau kau melakukan itu kau akan dijadikan orang dekatnya. Wah, ini kau akan dijadikan pejabat, kau dijanjikan materi, kau akan dijanjikan berbagai macam fasilitas. Yang penting kau berpaling daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ini godaannya ini bukan sekedar bahwa ya Nabi namanya Rasulullah SAW adalah orang yang telah diberikan kekuatan spiritual yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang tipuan-tipuan mereka itu seakan-akan tawaran-tawaran itu juga bermaslahat kepada kepentingan dakwah. Ya, ini yang bahaya dari sini. Jadi bukan karena sekedar hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Seandainya bukan kami yang meneguhkan engkau, wahai Muhammad, hampir-hampir saja kau cenderung kepada mereka dengan kecenderungan yang sedikit. Tarkanu ilaihim syai'an qalila. Subhanallah. Ini wallahu ta'ala alam, kita tentunya berhusnudzon kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti bahwa yang dimaksudkan bahwa Nabi itu akan cenderung mengikuti hawa nafsu mereka. Tetapi kadang-kadang ya dalam perjalanan dakwah dan perjuangan, seorang pejuang itu diuji bukan sekedar karena dia ini manusiawi ya. Kalau orang senang dengan nikmat, senang dengan fasilitas, tapi kadang-kala dengan sesuatu yang dianggap memberi maslahat kepada dakwah, itu masalahnya. Kalau kau ikut ini juga bermanfaat nanti bagi apa yang kau inginkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa idzal la'adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau demikian halnya, kau akan merasakan ya dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat. Artinya kesulitan pada saat hidupmu dan kesulitan juga pada saat ukhrawimu. Bermasalah kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Dan di akhirat kau tidak akan dapatkan selain kami, selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai penolong bagimu. Dalam perjuangan banyak godaan dan kadang-kala banyak orang yang berbuat diri, memiliki kelebihan ketika dia dikeras, ketika dia diintimidasi, ketika dia dizolimi, dia teguh, siap. Tetapi yang jadi masalah adalah kadang-kala banyak orang, dan kita mohon ampun kepada Allah, perlindungan kepada Allah, ya, banyak orang yang terjatuh bukan dengan sikap kekerasan, ya, intimidasi, tetapi banyak yang jatuh justru karena godaan fasilitas dan kehidupan dunia ini. Padahal ya tidak akan berarti sebesar apapun di dunia ini, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah sesuatu yang tidak berarti. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang akan datangnya satu zaman yang penuh dengan godaan-godaan itu, penuh fitnah itu. Fitnah kaqita'il lailil mudlim
Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan datang satu zaman di mana seseorang itu berada di pagi hari dalam keadaan beriman dan berada di sore hari, di malam hari dalam keadaan sudah kufur kepada Allah. Subhanallah, ya. Berada di pagi hari dalam keadaan beriman, di sore hari ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di sore hari dalam keadaan beriman, di pagi harinya besoknya menjadi kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu yang tidak berarti daripada dunia ini. Kata para ulama, aradan minad dunya, sebesar apapun yang dia dapatkan di dunia ini, maka itu sebenarnya tidak punya arti apa-apa dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya daripada hidayah. Nah, olehnya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting untuk kita memelihara sikap istiqamah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, a'dhamul karamah luzumul istiqamah. A'dhamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling besar adalah senantiasa beristiqamah. Anak muda hari ini banyak godaannya dalam kehidupan, ya. Menjadi seorang pemuda, seorang laki-laki muda yang istiqamah tidak mudah di zaman ini, ya. Banyak sekali godaannya, apapun itu namanya, ya. Bahkan bukan hanya godaan lawan jenis, godaan sesama jenis. Perkembangan dunia dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih membuat apa yang seharusnya tidak dilihat dengan mudah kita lihat. Apa yang seharusnya kita tidak dengar dengan demikian mudah kita nikmati. Apa yang seharusnya menjadi penuntut justru dijauhi, dan apa yang seharusnya dijauhi justru menjadi konsumsi kita yang sangat lekat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, godaan-godaan ini memerlukan sikap istiqamah, perjuangan untuk kita tetap berada di atas kebenaran ini. Iya. Syubhat dalam nasihat para ulama kita, bahwa syubhat itu khaffafah, datang menyambar-nyambar. Ya, maka kita sangat penting memiliki apa yang disebut dengan wasail zaman, cara-cara untuk tetap beristiqomah. Kalau kita lanjutkan bacaan kita pada ayat ini, subhanallah, kita akan dapati lagi ujian dalam menegakkan kebenaran itu ketika, ini tadi yang pertama yang paling bahaya memang adalah ujian dalam internal diri kita. Godaan-godaan dari waswasatus syaitan,
dan hawa nafsu kita yang dipancing dengan kondisi-kondisi yang tidak mendukung di luar kita. Yang kedua, kita lanjutkan daripada bacaan kita dalam surat Al-Isra tadi. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila." Mereka itu orang-orang kafir, kalau bisa mau dia tendang kita keluar dari bumi ini, ya, tidak mau dia berikan apapun, dia akan tekan kita. Tapi begitulah perseteruan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila." Demikianlah ketetapan Allah yang kami berlakukan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan perubahan daripada ketetapan kami. Artinya perseteruan antara hak dan yang batil itu akan berlangsung terus menerus. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan betapa besarnya tekanan bermula dari godaan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kesesuaian fitnah-fitnah itu dengan kecenderungan hawa nafsu kita, baik terhadap harta, lawan jenis, emas, permata, kedudukan, dan semua yang disenangi oleh raghabatin nafs, kecenderungan hawa nafsu, itu menjadi godaan untuk tetap istiqamah. Dan kadangkala ketika itu tidak mempan, maka orang-orang kafir itu kemudian akan berusaha menjepit orang-orang beriman. Ya, ibaratnya membuat umat ini seperti, ya, yang disampaikan oleh seorang tokoh di Indonesia dengan istilah sandwich generation, generasi sandwich. Ya, saya tidak sebutkan siapa, ya, karena nanti dibilang kampanye. Ya. Apa itu sandwich generation? Generasi yang terjepit. Kalau sandwich itu di mana? Ya, ada di dalam roti. Apa itu sandwichnya? Ya, mau keju atau daging atau apa? Ya. Sementara rotinya di sini. Sebenarnya bukan sekedar dijepit oleh roti, tapi lebih dijepit oleh gigi yang memakan. Ya. Mau digigit. Seperti itu, seakan-akan mau digigit dihabisi. Begitulah kondisi orang-orang beriman. Sejak zaman dahulu sampai hari ini, pengusul-pengusul kebenaran senantiasa berada dalam keadaan terjepit, termasuk para pemuda-pemudanya, dengan berbagai macam kondisi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan daripada uraian ayat-ayat itu, sangat menarik. Dalam ilmu tafsir ada yang disebut dengan ilmu munasabat, ilmu tentang kesesuaian antara persambungan surah dengan surah, bahkan ayat dengan ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan itu, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail." Tegakkan salat daripada waktu matahari tergelincir sampai masuknya waktu malam. Berapa waktu salat itu, Pak? Dari duhur sampai maghrib, ya, sampai isya maksud saya. Duhur mulai tergelincir matahari, setelahnya asar, maghrib, isya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Dan tegakkan salat subuhmu
Sholat fajar maksudnya sholat subuh. Laksanakan itu sholat subuh. Karena sungguhnya sholat subuh, sholat fajar itu masyhudah, disaksikan. Makanya sunnah pada waktu sholat subuh, bacaan sholat itu dipanjangkan sedikit lebih panjang daripada sholat-sholat lainnya. Karena itu waktu spesial, waktu yang diturunkan malaikat untuk menjadi saksi atas usaha dan kerja keras orang-orang beriman untuk bangkit melaksanakan sholat subuh. As-sholatu khairun minan naum. Ini sholatlah, sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi bapak-bapak paling utama adalah pergi sholat subuh di masjid. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Basyiril masya'ina, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di subuh hari yang gelap gulita, binurit tammi yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Subhanallah. Dulu Pak belum ada listrik seperti ini. Orang masih pakai pelita, masih pakai apa lagi namanya, lampu yang ada apinya untuk pergi sholat. Bahkan di jalan kadang-kala hanya dengan sisa-sisa cahaya rembulan atau apapun bintang-bintang atau cahaya-cahaya redup daripada pelita-pelita yang ada di rumah orang untuk pergi ke masjid. Di masjid pun tidak seterang itu kita masih melihat di masjid-masjid kuno itu yang sudah canggih pada zaman itu ada kanadil namanya, semacam kindil di situ ada minyaknya, ada lenteranya, kemudian dipasang. Masya Allah, gelap Pak. Mereka datang untuk melaksanakan sholat. Perbaiki sholat subuh. Subhanallah. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa sholat ini bukan hanya harus diseriusi oleh bapak-bapak, pemuda-pemuda, tapi juga para pemudi-pemudi, kaum muslimah juga. Sholat subuh memang juga cepat. Saya tidak wajib pergi sholat di masjid, saya sebentar. Perbaiki sholat. Inilah modal kita, cas spiritual kita, menghadapi godaan, menghadapi tekanan, menghadapi intimidasi, menghadapi penjajahan. Kita perlu semangat dan keistiqomahan. Dari mana kita dapatkan? Dari pompa-pompa bensin spiritual yang namanya sholat. Inilah sholat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Inilah bekal kita, subhanallah. Berhadapan dengan kondisi yang mengajak kita melakukan perbuatan-perbuatan munkar, sholat ini adalah pencegahan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat ini mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Allahu Akbar. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu lebih besar. Ibnul Jauzi dalam kitabnya, kitab tafsirnya yang namanya Zadul Masir, yang mengumpulkan secara singkat aqwalul ulama dalam menjelaskan kata-kata tertentu di dalam Al-Quran atau tafsir dengan jamul aqwal, istilahnya, mengumpulkan para pendapat para ulama. Kata-kata wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu lebih besar. Beliau mengungkapkan salah satu pendapat, apa maknanya di situ lebih besar dari apa? Salah satunya adalah bahwa begini, kau berzikir mengingat Allah sepenuhnya di dalam sholat, itu lebih besar nilainya, lebih berharga nilainya di sisi Allah daripada perbuatan dosa yang kau lakukan.
Masya Allah. Bukan kita bilang yang penting kau salat, lakukan saja dosa semua mau, bukan. Ya. Tetapi setiap orang pasti ada kesalahannya, pasti ada dosanya. Dan ketika dia melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, yakin dan percayalah, nilai sholatmu itu akan menghapuskan nilai-nilai kesalahan dan kemungkaran yang kau lakukan. Ya. Selain bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dia bersifat preventif, juga sholat itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, menghapuskan dosa dan kesalahan seseorang. Allahu Akbar. Jadi resep Quran yang pertama menghadapi godaan, menghadapi tekanan adalah perbaiki sholat. Aqimis sholat. Iduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, ditambah lagi dengan nutrisi sholat sunnah yang paling utama. Apakah itu? Itulah yang disebut dengan sholatul lail. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada waktu malam lakukanlah sholat tahajud, sholat lail, sholat witir. Autiru ya ahlul Quran, sholat witirlah wahai ya ahlul Quran, wahai penghafal Quran, wahai aktivis pengajian Al-Quran, wahai orang-orang yang menjadikan Quran sebagai pedomannya. Itulah ahlul Quran. Witirlah, sholat lainlah, walaupun sedikit. Ya, kalau Anda tidak bisa mengerjakannya di waktu tengah malam sebelum subuh, maka tidak mengapa sebelum tidur. Bahkan dalam satu riwayat seorang sahabat mengatakan, "Ausani khalili," aku diberi wasiat oleh kekasihku yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk aku melaksanakan witir sebelum tidur. Jadi kalau ada orang yang khawatir dia bisa bangun sholat lain, ya tidak mengapa, witir memang bisa sebelum tidur. Ini adalah nutrisi yang sangat penting untuk menguatkan jiwa dan spiritual kita menghadapi kehidupan ini. Kalau kita memiliki kekuatan jiwa yang terbina dengan sholat kita, yang terbina dengan ibadah kita, zikir kita, Allah Subhanahu wa taala bi'idnihi ta'ala akan memberikan kepada kita kekuatan menghadapi segala macam godaan dan segala macam intimidasi dan tekanan ini. Bapak-bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana ketika seseorang telah berupaya dengan demikian kuat untuk menjadi seorang pejuang dengan memperbaiki sholatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Setelah fase perjuangan ini, maka akan datang kebenaran, dan kebenaran itu pasti akan dimenangkan Allah, dan kebatilan itu pasti akan sirna. Nah, itu endingnya seperti itu, Pak. Walaupun ini memerlukan perjuangan, walaupun ini memerlukan energi, dan energi itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya,
kita memompa, mengisi energi spiritual kita, yang mana energi spiritual inilah yang sangat penting untuk kita miliki menghadapi sedemikian banyak tantangan, sedemikian banyak masalah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal lain, ya ini ibadah yang kita perbaiki, ibadah yang kita intensifkan, ibadah yang kita tingkatkan kualitasnya, terutama sholat kita. Maka yang paling penting juga untuk menjaga keistiqomahan kita adalah luzumul jamaah, luzumu jamaatil muslimin, senantiasa bersama kaum muslimin, senantiasa berjamaah. Kita diajarkan sholat berjamaah, maka sesungguhnya kita diajarkan juga untuk hidup berjamaah, yaitu bersama dengan kaum muslimin, ya, memperbaiki kebersamaan kita, berukhuwah. Karena kalau kita sama-sama ada jamaah di masjid, ya, kita saling memperhatikan. Lingkungan kita adalah lingkungan yang Islami. Kita menjaga diri kita dengan pergi ke masjid. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika kita menjaga sholat berjamaah kita, selain kita mendapatkan kekuatan spiritual dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, side efeknya juga, dampak sampingnya juga yang luar biasa adalah kita senantiasa mempererat kebersamaan kita bersama kaum muslimin. Yang kita temui setiap hari adalah orang yang ahlul masjid, orang-orang soleh, yang tentu akan mengajak kita kepada kebaikan, yang tentu akan menjaga kita jangan sampai terjatuh kepada hal-hal yang buruk. Inilah lingkungan milieu yang kita bentuk, yang kita adakan diri kita di tengah-tengah. Ini adalah sesuatu yang mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah orang-orang yang benar. Seorang muslim itu kalau berjuang sendirian akan menjadi lemah, tapi dia akan menjadi kuat ketika dia bersama dengan saudaranya. Seorang yang penakut tambah seorang yang penakut, tambah seorang yang penakut, bukan 3 orang penakut, tapi akan menjadi 3 orang berani. Ya. Nah, diancam kuat Pak, kita punya kebersamaan. Nah, ada godaan-godaan, ada yang tarik, jangan kita pergi ke situ, ya, ke sini ke masjid. Ini ada teman, inilah teman-teman yang baik yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan seperti penjual minyak wangi. Ya. Bagaimana itu penjual minyak wangi? Penjual minyak wangi itu kalau dekat-dekat paling tidak dikasih coba gitu. Ya. Coba sedikit. Kalaupun tidak, kita akan merasakan baunya. Tapi kalau teman yang jahat itu, lingkungan yang tidak baik, maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fil kir. Ya, seperti pandemsi. Pandemsi itu dia tempat itu besi pasti ada bunga-bunga apinya. Bunga-bunga apinya kalau kita mendekat rusak pakaian kita. Ya, bahkan mungkin terbakar, mungkin menjadi gosong. Begitulah ibaratnya. Ya, bukan berarti pandemsi itu orang tidak baik semua, tapi ibarat saja percontohan. Ya, ibaratnya seperti pandemsi di mana kalau kita mendekat rusak kita punya baju. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjaga konsistensi kebaikan kita ini sangat perlu dengan apa yang disebut dengan evaluasi. Sangat perlu apa yang disebut dengan mencas spiritual kita. Apa itu? Bahkan kalau ada masalah, itulah obat yang tiada duanya yang bernama Al-Qur'anul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Qur'an itu di dalamnya ada kesembuhan kepada semua penyakit yang ada di dalamnya, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, Al-Quran adalah terapi, Al-Quran adalah inspirasi,
Al-Quran adalah motivasi. Al-Quran adalah segalanya untuk menjadi obat yang paling ampuh bagi semua penyakit hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beginilah ritme perjuangan. Ya. Beginilah ritme perjuangan yang digambarkan di dalam Al-Quran untuk dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita tetap berada di jalur keistiqomahan, keteguhan di atas kebenaran. Dan tentunya yang terakhir yang sangat penting untuk selalu kita lakukan adalah berdoa. Ya, ini bagian perjuangan yang sangat penting. Berdoa. Tidak boleh kita berhenti berdoa, apalagi untuk meminta keselamatan, keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia yang punya banyak kelemahan, punya banyak kerapuhan, tapi kita meminta kepada Allah untuk menguatkan kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan aku di atas agama. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat ada mic disiapkan oleh panitia, ya. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, ya. Saya persilakan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Begitu. Saya yakin itu. Tapi cara saya mendakwahkan Islam itu dengan perilaku saya, Ustaz. Apakah saya tidak menjudge mereka bilang berhentilah minum begini, saya tidak. Karena saya tahu Nabi Muhammad itu salah satu di antara semua caranya pasti ada cara itu yang kayak tingkah laku yang lemah lembut, akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Jadi saya ingin bertanya, Ustaz, apakah cara saya benar? Apakah cara saya tidak apa-apa? Karena dari beberapa ustaz yang saya tanya, ada beberapa jawaban yang berbeda. Ada bilang oke, tidak apa-apa, ada bilang dijauhi saja. Jadi saya agak bingung, apakah cara saya sudah benar atau tidak? Karena saya tidak berani untuk menjudge mereka, karena saya tidak berhak melakukan hal itu. Karena saya tahu saya juga pendosa, kita semua berdosa. Jadi saya tahu itu, kalau saya tidak punya hak di situ, karena saya bukanlah penentu dalam hal itu, Ustaz. Saya bertanya kepada Ustaz untuk mohon bimbingannya, Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi yang pertama, tidak ada di antara kita yang sempurna. Tidak ada. Mau ustaz, mau kiai, mau syekh, ya. Kita semua ini masuk dalam apa yang Rasulullah SAW katakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu adalah makhluk yang selalu sering melakukan kesalahan dan dosa. Tidak ada yang lepas dari dosa. Kalau begitu, kalau kita semua berdosa, untuk apa kita mencegah orang berdosa? Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, haqqun li ahli al-qu'us an yudzakiru ba'dhum ba'dhan. Menjadi kewajiban sekaligus keberhakan bagi para peminum, siapa mengasih, paling mengasih, ya, untuk saling menasehati di antara mereka. Bagaimana ini? Ya, peminum, tapi diwajibkan tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di antara mereka. Loh, kenapa bisa? Karena spektrum dosa itu semakin meluas. Maka upaya untuk memperkecil spektrumnya itu harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, walaupun dengan upaya minimal. Kalau kita bilang tidak boleh orang menyampaikan mencegah kemungkaran kalau dia masih berdosa juga, siapa misalnya yang mau mencegah itu kemungkaran? Nah, sama-sama kita semua ada dosa. Ya, sesama orang berdosa pun berhak ada yang mengingatkan. Jangan kita cuma melihat diri kita, saya siapa? Tapi kita yang harus menyampaikan, harus ada yang speak up, harus ada yang melihat untuk
merekayasa yang namanya perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau setiap orang mengatakan saya tidak mau menjudge, bukan kita menjudge. Tapi kalau kita tahu, contoh sederhana, ya ini contoh sederhana. Kita lihat kemungkaran, tahu ya, kaitannya dengan sama muslim, tidak sholat. Masa kita bilang saya tidak mau ajak sholat, nanti dibilang saya ini menjudge dia bagaimana? No problem, bos sama juga. Mungkin bahasa yang kita lebih tahu gimana kita berinteraksi dengan orang. Bahasanya anak muda saat ya bisa baku sambung dengan sesama anak muda. Ya. Bahasanya anak fakultas ini kalau di apa lagi namanya di fakultas sosial barangkali bahasanya lain tongnya dengan anak-anak di fakultas teknik. Ya. Atau ya di Makassar lain. Setiap orang tahu bagaimana bahasa kaumnya. Ya, dan masalah. Yang penting substansinya ada di dalam kebaikan. Kalau kita lihat ada kemungkaran, ya, mohon maaf, ini pergaulan bebas, ya, kadangkala merambah sampai ke kampus juga. Kita lihat, apakah kita tidak bisa menyampaikan nasihat, bos? Ya, jangan begitu anak perempuannya orang tahu, ya. Kau juga punya saudara, kalau saudaramu juga kasih begitu. Ngapa kau soalnya? Saya juga terus terang tergoda kan, ya. Tapi kalau bukan kita yang saling menasihati, siapa yang menasihati? Siapa yang mau saling mencegah? Begitu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh berhenti hanya dengan ya dalih. Oh ya saya ini siapa? Tidak. Sekecil apapun peran kita itu mutlak. Karena kita berharap setetes air itu kalau dia kemudian terus-menerus dia akan berubah menjadi satu ombak yang dahsyat. Satu hujan, bukankah hujan deras itu dimulai dengan rintik-rintik semata? Ya, nah jadi begitu, saudara. Insya Allah. Ya, jadi ya jangan ragu menyampaikan, tentu menyampaikannya dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, jangan kita sok-sok ya, langsung menghardik orang. Ya. Pisang goreng, ya, pisang goreng ketika dia disajikan dengan kasar, ya, pokoknya saya di sini, ya, sedang ceramah, kemudian disiapkan sama panitia pisang goreng, ya, langsung dilempar saja begitu, sas timang ya, saya tersinggung, ya, tapi tidak tahu kadang-kadang ada juga saya lihat. Ya. Nah ini kan, jadi tapi coba ya, mungkin cuma penganan biasa saja tapi disajikan dengan baik. Ini tadi masalah air ini ya, tapi masalah disajikan dengan baik ya, sudah dibuka dulu segelnya ya. Alhamdulillah, masya Allah kita lihat. Demikian juga dengan dakwah. Walaupun sederhana, tapi kita sampaikan dengan baik, dengan ramah, ya. Insya Allah. Ya. Mengenai orang terima atau tidak terima itu tergantung hidayah Allah. Tapi kita ini tugas kita menyampaikan. Wa ma'alaika illal balagh. Ya. Ini juga ada syubhat begini. Saya tidak mau kasih menyampaikan. Saya cuma mau keteladanan saja. Ya. Perilaku saya berdakwah dengan perilaku saja. Tapi akhirnya perilakunya juga tidak pernah kunci, gitu. Jadi kau berdakwah dengan apa? Ya. Nah, kita menyampaikan saja. Saya walaupun belum sempurna sampaikan, itulah yang akan memotivasi kita untuk senantiasa menjadi lebih baik dari orang tua. Ya. Nah, hati-hati dengan talbis iblis. Ya. Seperti itu. Sudah masuk waktu isya berkan? Sudah. Ya, baik. Waktu isya sudah masuk. Ya. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada yang khilaf itu dari kami dan dari waswasatus syaitan dan tidak dari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.